Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang desain penelitian yang bisa kita gunakan pada midwifery department atau nanti spesifik pada tesis yang akan kita buat insya Allah. Kita masuk pada jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif ya. Nanti kalau untuk desain penelitian kualitatif ada di mata kuliah tersendiri. Kalau kita lihat di sini, jadi secara umum itu ada dua. Yang pertama ada observasional ya. Jadi observasional itu berarti kita tidak memberikan perlakuan apapun ya. Kemudian yang kedua, seharusnya saya menulis uji eksperimental ya. Eksperimental itu, jadi desain penelitian eksperimental itu adalah desain penelitian di mana peneliti memberikan intervensi pada subjek, baik itu mungkin terapi baru dalam bentuk obat atau dalam bentuk terapi diet ataupun peningkatan pengetahuan dan seterusnya ya. Itu semua adalah uji eksperimental. Uji eksperimental itu dibagi dua, ada eksperimental semu dan ada true eksperimen atau eksperimental yang dilakukan dengan randomisasi ya dan memiliki kontrol. Itu adalah eksperimental true eksperimen ya. Hanya saja, kenapa saya memilih hanya membahas uji klinis di sini? Karena pada angkatan-angkatan sebelumnya dari Department of Midwifery ini, saya memberikan uji eksperimental pada desain penelitian ya dengan dua desain tadi, ada semu dan ada true. Sayangnya pada saat pelaksanaan tesis atau research, hampir 100% mahasiswa itu melakukan true eksperimen. Quasi eksperimen atau eksperimen semu. Kenapa? Karena memang ini relatif lebih mudah ya. Tidak harus ada random, kemudian juga kadang bisa ada kontrol atau tidak. Namun pada kenyataannya jenis penelitian seperti ini biasnya cukup tinggi ya. Juga faktanya seperti itu. Akhirnya penelitian-penelitian yang dilakukan juga itu karena biasnya cukup tinggi, kita juga untuk generalisasi dan terutama juga untuk diseminasi pada paper-paper dengan status bereputasi atau jurnal internasional bereputasi itu juga sangat rendah potensial accepted-nya ya, atau lebih banyak rejected sebetulnya. Nah, sehingga kemudian kita harus naik kelas ya pada angkatan kali ini. Kita harus naik kelas, yaitu yang kita lebih banyak bahas itu adalah true eksperimental, dalam hal ini adalah uji klinis ya. Nah, uji klinis itu ibu-ibu sebetulnya ada dua ya secara umum di sini, yaitu desain paralel dan desain menyilang. Desain paralel itu ada dua, nanti kita lihat secara detail ya. Desain paralel tanpa matching dan ada juga desain paralel dengan matching. Nah, ibu-ibu, ini yang penting tentang fase uji klinis ya. Jadi kalau kita bicara fase uji klinis, ini harus betul-betul dipahami oleh ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu itu hendak mengembangkan satu terapi atau satu intervensi baru atau satu asuhan kebidanan yang baru, tapi kemudian tidak melalui fase uji klinis yang tepat ya. Nah, kalau kita bicara fase uji klinis, yang pertama, kalau memang itu bukan bahan obat tradisional yang sudah diakui seperti jamu misalnya ya, itu tidak perlu uji praklinis, maka kita harus tetap melakukan uji praklinis ya. Contoh, jadi uji praklinis itu adalah uji pada hewan ya. Hewannya itu bisa sebenarnya uji praklinis itu bisa pada hewan, bisa juga pada in vivo atau in vitro ya. Jadi bisa pada hewan coba seperti tikus, kelinci, dan seterusnya, atau bisa juga pada sel ya.
secara in vitro. Nah, jadi kalau misalnya uji praklinis itu sebetulnya adalah uji awal yang harus dilakukan untuk melihat efektivitas obat, ya. Jadi kita melakukan dulu uji coba pada hewan karena jangan sampai kalau langsung pada manusia itu berbahaya, ya. Mungkin ada zat-zat yang kurang tepat kalau langsung diuji coba pada manusia. Kecuali mungkin dia pangan fungsional, ya. Misalnya sayur yang dibikin jus, ya itu tidak perlu diuji praklinis karena memang dia merupakan makanan sehari-hari gitu. Nah, tapi kalau dia misalnya diubah dalam bentuk lain, misalnya ekstrak dan seterusnya, tetap saja itu sebaiknya kita lakukan uji praklinis sebagai fase awal dari uji klinis. Nah, kalau sudah dilakukan uji praklinis, maka kemudian kita masuk pada fase 1. Jadi fase 1 itu adalah uji keamanan, ya. Jadi biasanya pada uji fase 1 itu, jadi ini banyak bicara tentang keamanan obat, dosis yang tepat, bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Nah, biasanya ini melibatkan beberapa puluh peserta atau subjek, ya, yang bisa berpartisipasi pada uji yang dilakukan. Nah, kalau misalnya sudah selesai bahwa ini aman, ya, dosisnya sudah kita temukan, ya, kemudian juga bagaimana farmakokinetik dan dinamiknya. Nah, kita masuk pada fase 2. Jadi fase 2 itu biasanya subjeknya itu bisa berkisar puluhan sampai ratusan, ya. Nah, uji klinis fase 2 ini lebih banyak untuk menilai bagaimana efikasi awal, ya. Dan lebih memastikan lagi bagaimana dosis pengobatan yang efektif. Meskipun tadi sudah dilakukan pada fase 1, ya, dengan mungkin sampel yang atau subjek yang lebih sedikit. Nah, pada fase 3 ini kita sudah masuk pada baku emas uji klinis yang biasanya kita menggunakan adalah randomized control trial. Nah, kalau randomized control trial itu populasinya biasanya ini besar, ya. Jadi subjek yang digunakan untuk menguji uji klinis fase 3 itu biasanya lebih banyak. Nah, dan juga biasanya ada placebo, ya. Kemudian kalau sudah masuk pada fase 4, jadi kalau fase 3 itu kan sudah diterapkan. Nah, fase 4 itu kita mengevaluasi setelah dipakai dalam jangka waktu yang relatif lama, misalnya 5 tahun atau lebih. Bagaimana efek obat itu, apakah masih ada efek samping yang dalam jangka waktu lama dan seterusnya, ya. Desain paralel ini yang paling banyak kita pakai, ya, karena memang relatif lebih mudah, ya, yaitu sederhana saja. Yang pertama itu adalah ketika subjek sudah memenuhi kriteria inklusi, lalu kemudian kita random, kemudian kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A yang menerima intervensi, kemudian ada kelompok B yang menerima kontrol. Baru nanti kemudian setelah itu kita ukur outcome-nya atau efek pada intervensi itu, apakah dia positif, negatif, dan begitu pun pada kelompok kontrol, baru kemudian kita bandingkan. Nah, pada desain paralel ini kita bisa melakukan matching ataupun tanpa matching, ya. Apa yang dimaksud dengan matching? Matching itu berarti penyesuaian karakteristik antar subjek, baik pada kelompok intervensi maupun kontrol. Jadi dengan kata lain, ketika kita memilih kelompok intervensi, subjek pada kelompok intervensi, dan subjek pada kelompok kontrol, maka harus ada karakteristik yang kita sesuaikan. Jadi misalnya kita matching dari sisi pekerjaannya kah, pendidikannya kah. Jadi sama, ya, misalnya pada intervensi pendidikannya itu SMP, pendidikan rendah misalnya, maka pada kelompok kontrol itu juga yang kita ambil pendidikannya rendah, itu namanya matching. Jadi kita sesuaikan. Hanya saja memang kan kelemahannya kalau di matching semakin susah dapat subjek, ya, karena terlalu banyak yang harus kita sesuaikan. Nah, makanya biasanya kita pilih tanpa matching.
Pada desain crossover atau desain menyilang, ya, ini menarik ya, karena pada awalnya kita random ya. Jadi sama ya, semua uji klinis itu kita random. Kemudian setelah kita random, kita akan melakukan intervensi ya. Jadi kita random bagi kelompok A, kelompok B. Setelah itu kita lakukan intervensi ya, intervensi baik dan juga pada kelompok kontrol ya. Nah, setelah itu ada namanya periode washout. Jadi periode washout itu sama dengan satu periode di mana sesuai dengan patomekanisme ya. Jadi kita harus melihat berapa lama sampai intervensi itu tidak memiliki lagi efek pada subjek yang kita berikan intervensi tadi. Jadi contoh misalnya kalau kita berikan dia acupressure untuk melihat bagaimana pada kadar hormon dopamin atau serotonin atau seterusnya ya. Nah, kapan efek dari acupressure itu bisa hilang pada subjek itu? Nah, itu kan harus dicari by literatur atau by kerangka teori atau patomekanismenya ya. Nah, setelah periode itu sudah hilang pada periode periode efek dari pengaruh intervensi sudah hilang. Nah, ini kita crossover. Yang tadinya menjadi kontrol itu menjadi intervensi, ya. Dan yang tadinya menjadi intervensi itu menjadi kontrol. Nah, itulah yang disebut dengan desain menyilang, ya.